bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Pada kesempatan ini, saya Dr. Eva Suryani, psikiater dari Rumah Sakit Atmajaya, akan berbagi mengenai tips menggunakan smartphone dengan pintar dan bijak. Berapa lama Anda menekuni atau melihat smartphone Anda setiap harinya? Suatu riset di Amerika Serikat, 72% remaja butuh segera mengecek notifikasi yang muncul, sedangkan hanya 48% orang tua merasakan demikian. 78% remaja mengecek smartphone minimal 1 kali per jam. Dan 50%-nya remaja merasa dirinya mengalami adiksi smartphone. Sebagian besar yang mengalami adiksi smartphone adalah remaja yang mengalami pengendalian diri yang buruk dan dengan tingkat stres yang tinggi. Riset lainnya menemukan rata kelompok usia 20 sampai dengan 35 tahun menggunakan smartphone selama 7 jam dalam sehari. Dan 79%-nya mengecek smartphone dalam waktu 1 menit saja setelah bangun tidur. Apakah Anda termasuk dalam kelompok ini? Pada era ini, smartphone memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna dapat terhubung secara konstan dan memiliki akses tanpa batas dan gangguan. Kita tidak pungkiri bahwa manfaat teknologi digital, terlebih di era pandemi ini, sangat banyak. Bisa sebagai sumber informasi, sebagai komunikasi, pembelajaran jarak jauh, jejaring sosial, mendorong pertumbuhan usaha, dan juga memperbaiki layanan publik. Bagaimana penggunaan smartphone di Indonesia? Indonesia salah satu negara pengguna smartphone terbanyak di Asia. Tahun 2018, pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang dan merupakan peringkat keempat di dunia setelah China, India, dan juga Amerika. Pada tahun 2022, pengguna smartphone di Indonesia diperkirakan meningkat 2/3 dibandingkan tahun 2013 menjadi sekitar 90 juta. Pengguna smartphone juga tidak memiliki batasan umur. 14% dari anak-anak berusia 3-8 tahun di Indonesia memiliki perangkat HP pribadinya sendiri. Mengapa remaja rentan mengalami kecanduan? Pada remaja, regulasi diri, maturitas dari prefrontal cortex, impuls kontrol, dan juga ada social stress yang dialami. Ini membuat remaja lebih rentan mengalami kecanduan. Mengapa remaja lebih rentan mengalami adiksi smartphone? Yang pertama, remaja cenderung rentan mengalami kecanduan karena belum memiliki kontrol impuls yang baik. Usia yang lebih tua memiliki regulasi diri yang lebih baik dan social stress yang lebih kurang. Perkembangan dan pematangan prefrontal cortex terjadi terutama selama masa remaja dan sepenuhnya tercapai pada usia 25 tahun. Pengembangan prefrontal cortex ini sangat penting untuk perilaku kinerja yang kompleks. Prefrontal cortex berperan dalam fungsi eksekutif otak, seperti fungsi inhibisi dan juga untuk kontrol impuls. Penggunaan smartphone yang berlebihan akan menimbulkan konsekuensi yang negatif, seperti gangguan muskuloskeletal, penurunan performa akademik, ansietas dan depresi, serta kualitas tidur yang buruk. Lalu, bagaimana pencegahan adiksi smartphone tersebut? Yang pertama adalah time limit setting. Bagaimana pengguna bisa mengatur penggunaan smartphone dengan batas waktu penggunaan. 2. Perbanyak aktivitas.
Dengan memperbanyak aktivitas, kita dapat melupakan diri dari penggunaan smartphone. 3. No gadget before sleep. Dengan membuka smartphone sebelum tidur, itu akan memungkinkan terjebak dengan smartphone overuse. 4. Turn off notification. Mematikan semua notifikasi pada waktu-waktu tertentu, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. 5. Social media clearance. Bagaimana kita hanya mengecek sosial media melalui komputer. Dan keenam, konsultasi. Jika Anda merasa kesulitan untuk mengatasi adiksi smartphone, jangan ragu untuk segera berkonsultasi. Konsultasi yang diberikan dapat berupa cognitive behavior therapy, motivational interviewing, dan juga family therapy. Sebagai kesimpulan, smartphone mempengaruhi interaksi dan hubungan sosial. Risiko terhadap adiksi smartphone lebih tinggi pada usia yang lebih muda. Tingkatkan etika dan bijaksanalah dalam memanfaatkan smartphone. Think and act smarter than your smartphone. Saya Dr. Eva Suryani, psikiater dari Rumah Sakit Atmajaya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sehat jiwa. Terima kasih.